Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6, yang saya hormati Pak Budi Santoso, Ibu Esti, beserta seluruh jajaran dari Kementerian Perdagangan, Pak Mufti dari BPKN, yang mukanya sekarang jauh lebih kelihatan semangat dibandingkan hari Senin kemarin. Berkaitan dengan agenda utama rapat ini, urusan anggaran, prinsipnya kami di Komisi 6 tentunya mendukung Pak penambahan-penambahan. Karena target-target besar daripada Kementerian Perdagangan, kemudian tugas-tugas yang luar biasa, tentunya kalau anggarannya makin lama makin dikurangin ini jadi berat, Pak. Apalagi pengawasan sekarang, terutama di sektor e-commerce ini kan tentunya butuh effort jauh lebih besar. Apalagi para pelaku-pelaku usaha yang nakal juga perlu banyak yang dilakukan pengawasan. Ya ini menjadi tugas-tugas yang sangat penting. Di lain sisi juga berkaitan dengan menjaga stabilitas pangan. Itu yang pertama berkaitan dengan anggaran. Kemudian yang selanjutnya, menambahkan dari rekan kami, Prof. Darmadi tadi, Pak Budi, Bu Esti, ini mirip sama seperti yang saya sampaikan di rapat kerja sebelumnya, Pak, berkaitan dengan fee daripada e-commerce, aplikasi marketplace online itu. Ini fee-nya itu makin lama, makin gede, Pak. Jadi seller-seller itu dipotongnya makin luar biasa. Belum lagi kalau nanti kalau ditambah tambahan promo itu bisa mendekati 20% kalau nggak salah. Nah, ini tentunya kalau yang bergerak di marketplace itu baru 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 bertumbuh, ini tentu menjadi sangat berat, Pak. Memang kemarin ketika kami di Madiun juga mendapatkan keluh kesah yang sama. Karena mereka mau jual offline, tergerus online, jual online, tergerus aplikatornya. Nah, ini butuh kehadiran Pak Menteri untuk menangani persoalan ini. Kemudian yang selanjutnya Pak Budi, ini kemarin saya sampaikan ke Bu Wamen, saya ingatkan kembali aja supaya eh, bisa menjadi perhatian berkaitan dengan mekanisme COD, Pak, cash on delivery. Yang kejadian tuh cash or duel, Pak. Kurirnya dibiting, kadang-kadang kurirnya ada yang nakal, kadang-kadang bayarnya ada yang nakal, kadang-kadang sellernya ada yang nakal. Pada intinya, mekanisme COD ini saya rasa juga perlu ditinjau kembali. Agar supaya iklim di industri per online-onlinean kita ini bisa bertumbuh dengan baik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kami mendorong, Pak, adanya perbaikan tata kelola humas dan strategi komunikasi daripada Kementerian Perdagangan. Kenapa, Pak? Kami tidak ingin, Pak, mitra kami yang prestasinya luar biasa ini itu kemudian tidak tampak karena mungkin ada apa namanya strategi komunikasi yang kurang pas. Berulang kali saya sampaikan tentang masuknya barang-barang ilegal. Barang-barang ilegal ini yang sering kali disalahkan ini Kementerian Perdagangan. Padahal Kementerian Perdagangan ini kan prosesnya dulu. Dan barang-barang masuk itu kan di port-port, Pak. Itu kan bukan ranah Kementerian Perdagangan sebenarnya. Ada kementerian lembaga atau ada pihak-pihak lain yang itu bertugas untuk mengawasi barang masuk. Kalau izin barang masuk itu memang Kementerian Perdagangan. Lah yang masuk-masuk ilegal kan yang nggak ada izinnya, Pak. Dan ketika sampai di pelabuhan sebenarnya kan udah bukan ranah Kementerian Perdagangan. Ini yang sering kali saya minta sampaikan aja, Pak, ke publik, Pak. Sebenarnya apa nih oknum yang bermain itu siapa? Agar supaya tidak kemudian disalahkan Kementerian Perdagangan terus-menerus. Itu berkaitan dengan impor ilegal. Selanjutnya berkaitan dengan beras, Pak. Berkaitan dengan beras. Ini kan untuk jaminan mutu, pengawasan, dan distribusi kan sebenarnya kan di apa namanya peraturan Bappenas nomor 2 tahun 2023 dan peraturan Bappenas nomor 5 tahun 2025 itu kan sebenarnya domainnya mereka, Pak. Tapi ya mungkin karena prestasinya Kementerian Perdagangan luar biasa akhirnya selalu seolah-olah yang selalu disalahkan Kementerian Perdagangan. Padahal ini juga menjadi domainnya mereka untuk melakukan pengawasan dan saya cek di Instagram Kementerian Perdagangan antara akhir Maret sampai April Kementerian Perdagangan juga ada turun untuk mengecek apa namanya barang-barang yang dalam kemasan itu, Pak, supaya dilakukan pengecekan. Jadi sebenarnya ya tidak bukan bukan kemudian ini soalnya Kementerian Perdagangan, selain Kementerian Perdagangan saya rasa tidak seperti itu. Toh ternyata memang ada kementerian lembaga lain yang juga fokus mengurusi sektor pangan ini seperti Bappenas, Pak.
Dan kalau Kementerian Pertanian memang turun ngecek, ya kan itu kan izin apa namanya izin edar produk pangan segar kan juga di bawahnya mereka. Jadi memang seyogyanya mereka turun. Memang juga salah satu domainnya mereka kok. Jadi, nah ini mungkin bisa diperbaiki nanti supaya publik juga tahu ini loh ternyata kita juga udah bekerja secara maksimal dan kalau ada hal-hal yang seperti yang disampaikan orang-orang atau ditafsirkan lain, oh sepertinya itu memang di kementerian atau lembaga lain. Saya rasa itu pimpinan dan kalau tadi ada beberapa yang menyampaikan tidak perlu DPR, kalau kami berbeda, Pak. Kalau saya melihat keseriusan Kementerian Perdagangan berusaha bermitra baik dengan kami. Toh kemarin kan juga nemenin Presiden kebanggaan kita kan, Pak, waktu nggak bisa hadir itu. Jadi dukungan penuh kepada Kementerian Perdagangan. Semangat terus, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.